Bab 319, aku mau 200 ponsel. Namun, sekarang Valentino tidak berminat untuk menghiraukan Marco. Setelah semua urusan selesai dan rencana meteor sudah memenuhi seluruh kota Neo, orang pertama yang ingin dihajar Valentino adalah Marco. Danu, sekarang rencana meteor sudah ada berapa toko dan penanggung jawab? Begitu Danu menjawab telepon, Valentino langsung bertanya tanpa basa-basi. Kak Valentino, ditambah dengan pusat kebugaran Mapledon, kita memiliki 183 toko dan ada sekitar 200 penanggung jawab. Jawab Danu dengan segera. Masih belum cukup, terus kembangkan. Rencanaku adalah membangun 500 toko di kota Neo. Paham? Ujar Valentino setelah berpikir sejenak. Paham. Kak Valentino, besok akan ada 10 toko yang dibuka di kota Neo. Ujar Danu dengan serius. Valentino mengangguk, targetnya adalah 500 toko. Sebenarnya dia tidak memerlukan toko sebanyak itu untuk memenuhi seluruh kota Neo. Namun, dalam waktu sebulan, sebaiknya dikembangkan sebanyak mungkin. Valentino menyimpan ponselnya, lalu berjalan menuju sebuah toko ponsel. Melihat logo di toko ponsel, Valentino mengernyit. Toko ponsel itu adalah ponsel merek luar negeri, Valentino tidak terlalu menyukai merek ini. Di sekitar sini ada sekitar 5 atau 6 toko ponsel, toko lainnya ada kegiatan diskon dan pemberian hadiah. Hanya toko ini yang tidak ada kegiatan apapun sehingga memberi kesan yang sangat arogan. Bagaimanapun juga, harga ponsel merek ini tidak murah, jadi mereka memang punya modal untuk arogan. Valentino berpikir sejenak, lalu berjalan menuju toko ponsel merek lokal. Karena ada diskon, jadi di dalam toko ada lumayan banyak orang sehingga kelihatan ramai. Banyak pegawai yang sedang memperkenalkan fitur ponsel kepada pembeli sehingga mereka bahkan tak sempat untuk melayani Valentino. Akan tetapi karena itulah, Valentino bisa memilih dengan tenang. Dia memilih ponsel sendirian di dalam toko. Angel harus memakai ponsel yang feminin dan anggun, agar cocok dengan karismanya, pikir Valentino. Pak, butuh ponsel yang seperti apa? Akhirnya ada seorang pegawai menyempatkan waktu dan berjalan ke hadapan Valentino, lalu bertanya lewat counter yang terbuat dari kaca. Aku ingin membeli satu model ponsel untuk wanita dan satu model ponsel umum. Jawab Valentino setelah berpikir sejenak. Coba lihat model terbaru ini, bagian belakangnya menggunakan kaca koko warna ungu fluorescence, sangat cocok untuk wanita. Ujar pegawai itu sembari menunjuk salah satu model ponsel. Bisa dikeluarkan? Valentino melihat sekilas, dia juga merasa bagus. Bapak lihat-lihat dulu, kalau sudah pasti mau, akan kuambilkan untukmu. Sekarang sangat sibuk, desak pegawai itu. Valentino menggelengkan kepala, lalu berkata, baiklah, aku mau yang ini, lalu aku juga mau yang warna hitam di sampingnya. Mendengar perkataan ini, mata pegawai itu berbinar karena dia bisa mendapat komisi yang lumayan tinggi kalau langsung menjual 2 ponsel. Jadi, dia pun segera mengambil kunci untuk membuka counter ponsel. Pak, 2 model ini masing-masing satu. Tanya pegawai itu dengan ekspresi senang. Bukan, model wanita itu aku mau ambil satu, model warna hitam itu, ambil 200 buah dulu. Ujar Valentino dengan nada datar. Baik, 2, apa yang kamu katakan? Pegawai itu mengangguk. Tetapi di saat hendak membuka counter, dia sontak berhenti bergerak, lalu menatap Valentino dengan ekspresi tidak percaya. Karena terlalu terkejut, suaranya menjadi agak keras sehingga menarik perhatian banyak orang. Aku bilang aku minta yang model warna hitam itu 200 buah. Apakah barangnya masih ada? Valentino mengulang permintaannya. Pegawai itu tercengang selama 3 detik, lalu kembali menutup counter sembari berkata, Pak, sekarang aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Tolong jangan mempermainkan orang. Valentino menggernyit lalu berkata, aku serius ingin membeli 200 ponsel. Kamu tidak bercanda? Tempat kami bukan tempat grosir ponsel. Kalau kamu butuh ponsel sebanyak itu, mana mungkin datang membelinya di tempat kami? Ujar pegawai itu dengan nada kesal. Terlalu ribet kalau harus menghubungi pabrik, jadi kalau kalian ada barangnya, aku langsung beli di sini saja. Ujar Valentino. Pegawai itu mencebikkan bibirnya. Siapa yang sebodoh itu? Hingga bersedia mengeluarkan lebih banyak uang hanya agar lebih praktis. Bukan seperti ini caranya menghamburkan uang. Toko mereka pernah menerima pesanan seperti ini yang dibeli oleh perusahaan besar untuk dibagikan kepada karyawan mereka, tetapi harganya dinegosiasikan langsung dengan pabrik dan perlu dipesan terlebih dahulu. Sama sekali tidak ada orang yang langsung meminta 200 ponsel yang sudah tersedia di toko. Sulit untuk dipercaya kalau Valentino bukan sedang bercanda. Terlebih lagi, semua orang yang memberikan hadiah kepada karyawan adalah bos besar yang sangat kaya. Dilihat dari penampilannya saja sudah tahu kalau orang itu bukan orang biasa. Valentino berpakaian bersih, tetapi tidak ada satu pun yang bermerek, jadi sudah pasti bukan seorang bos. Pak, sekarang kami sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bercanda denganmu, jadi sebaiknya kamu lihat-lihat ke tempat lain saja. Ujar pegawai itu dengan muka kesal. Kali ini, semua orang bisa mendengarnya, jadi mereka menoleh ke arah Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya, dia pun hendak pergi ke tempat lain. Pak, tunggu sebentar. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian jas berjalan dengan cepat menghampirinya. Pak Hasan. Pegawai itu menyapa dengan hormat. Apa yang terjadi? Aku melihatmu sedang mengusir pembeli. Apakah kamu tidak tahu kalau pembeli adalah tamu terhormat? Ujar Hasan sembari mengernyit. Banyak pembeli dalam toko juga memandang ke arah mereka, karena kalau karyawan toko sampai mengusir pembeli, itu memang agak keterlaluan.
Pak Hasan, kamu tidak tahu? Aku yakin dia pasti datang untuk mempermainkan kita. Ujar pegawai itu. Apa yang terjadi? Tanya Hasan sembari melirik Valentino. Dia bilang dia mau membeli 200 ponsel yang langsung tersedia di toko. Apakah ini tidak termasuk bercanda? Jawab pegawai itu dengan nada sinis. Begitu mendengar perkataan ini, semua orang di toko ponsel pun terdiam. Mereka memandang ke arah Valentino dengan mata terbuka lebar. Apaan ini? Dia ingin membeli 200 ponsel sekaligus dan minta barang yang langsung tersedia. 200 ponsel? Pak Hasan juga membelalakan matanya, lalu kembali menatap Valentino. Setelah mengamati Valentino dengan cermat dan melihat kunci mobil di tangan Valentino, Pak Hasan sudah bisa menebaknya. Pakaiannya tak sampai 2 juta. Mobilnya juga hanya kisaran 200 juta. Orang seperti ini mungkin merupakan bos kecil, tetapi hartanya paling hanya sekitar ratusan juta saja. Sedangkan 200 ponsel, kalau anggap satu ponsel seharga 6 juta, totalnya perlu 1,2 miliar. Apakah mungkin orang yang mengendarai mobil seharga 200 juta sanggup menghabiskan uang 1,2 miliar untuk membeli ponsel? Kalau sekarang pembelinya sedikit, mungkin Pak Hasan masih bersedia berbasa-basi dengan Valentino. Bab 320 mengeluarkan 2 miliar lebih untuk membeli ponsel. Namun karena dia saat ini sangat sibuk, dia tidak mempunyai waktu untuk meladeni Valentino. Oh, ternyata begitu. Tuan, sekarang ini adalah hari kemerdekaan. Anda tahu bahwa April Mop sudah lewat, kan? Kata Pak Hasan dengan nada santai. Menarik, menarik. Itu karena dia bilang ingin membeli 200 unit. Membeli ponsel sebanyak itu pasti membutuhkan beberapa ratus juta, kan? Sepertinya dia masih belum bangun. Dia pasti menganggap hari kemerdekaan ini sebagai April Mop. Para pelanggan dan karyawan toko yang ada di sekitar pun mencibir. Nampaknya saat ini Valentino telah menjadi bahan ejekan bagi mereka semua. Kalau di sini tidak ada, aku beli di tempat lain saja. Untuk apa bicara seperti itu? Sahut Valentino sambil mengernyit. Siapa bilang kami tidak punya? Selama ada uang, maka kami punya ponselnya. Tapi kalau kamu datang ke sini hanya untuk membual karena tidak punya uang, kami tidak akan menyambutmu. Kalau kamu memang ingin membelinya, sekarang juga keluarkan 1,2 miliar dan akan kusiapkan ponselnya. Sahut Pak Hasan sambil tersenyum mengejek. Semakin dia memperhatikan Valentino, semakin dia merasa bahwa pria itu paling-paling hanya memiliki 400 sampai 600 juta. Apa orang yang hanya memiliki uang sesedikit itu bisa mengeluarkan 1,2 miliar demi membeli ponsel? Memangnya dia sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu? Puluhan pelanggan di dalam toko dan juga sekitar 7 atau 8 karyawan di sana menatap Valentino dengan sorot mengejek. Bukankah tadi Valentino bilang mau membeli 200 unit? Nah, sekarang Pak Hasan sudah bilang sendiri bahwa ponselnya ada selama Valentino bisa mengeluarkan uangnya. Apa kamu bisa mengeluarkan 1,2 miliar, Valentino? Maaf, aku tidak mau memberikan uangnya kepada kalian. Jawab Valentino sambil tersenyum datar, lalu membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar. Valentino benar-benar tidak terbiasa membayar orang yang justru mencari ribut dengannya. Hah? Dasar sombong. Jadi kamu mau kabur karena kedokmu sudah ketahuan, ya? Cibir karyawan itu. Meskipun Pak Hasan tidak mengatakan apa-apa, ekspresi menghina menghiasi wajahnya. Begitu pula dengan para pelanggan toko yang sedang membeli ponsel. Mereka semua menatap Valentino dengan sorot mengejek. Padahal dia sendiri yang bersumpah dengan tegas bahwa dia ingin membeli 200 unit ponsel. Sekarang ponselnya akan diberikan, tapi dia bilang dia tidak mau membayarkan uangnya kepada pihak toko. Bukankah itu namanya Valentino tidak mau toko ponsel ini menghasilkan uang? Atau itu adalah cara Valentino untuk mengatakan bahwa dia pada dasarnya memang tidak sanggup membayar sebanyak itu. Pak Hasan membalikkan tubuhnya dan berkata kepada semua pelanggan di dalam toko. Semuanya, harap tidak usah memedulikan orang seperti itu. Kedoknya sudah ketahuan, makanya dia memutuskan untuk kabur saja. Silakan lanjut membeli ponsel yang kalian inginkan. Setiap pembelian ponsel hari ini akan kuberikan bonus 1 termos yang cantik. Ore! Seluruh pelanggan berseru senang. Mereka dengan cepat melupakan kejadian dengan Valentino barusan dan menganggap pria itu sebagai lelucon belaka. Valentino berjalan keluar dari toko itu. Dia menyapukan pandangannya ke sekeliling dan langsung melihat sebuah toko ponsel wow. Valentino tahu bahwa produk dari merek itu terkenal cukup bagus. Katanya mereka juga tidak kalah dalam persaingan bisnis dengan perusahaan Apple milik orang Amari itu. Valentino tersenyum kecil, lalu segera menghampiri toko ponsel Huawei yang terletak di seberangnya. Dia baru saja memasuki kawasan toko ketika seorang karyawan sudah menyapanya dengan ramah. Halo, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Valentino melirik ke sekeliling. Toko ini cukup ramai oleh pelanggan juga, tapi karyawannya terlihat sangat handal karena satu karyawan bisa menangani lebih dari satu pelanggan secara bersamaan. Di sisi pintu masuk toko, seorang karyawan ditempatkan untuk menyambut setiap pelanggan yang masuk. Benar-benar contoh pelayanan yang memuaskan. Aku lihat-lihat dulu, ya? Jawab Valentino santai. Silakan, Tuan. Jika Anda merasa lelah, di sebelah sana ada area istirahat. Kami sudah menyediakan minuman gratis dan juga buku-buku untuk dibaca di sana. Kata karyawan itu dengan sopan. Baiklah, terima kasih. Sahut Valentino sambil mengangguk. Suasana hatinya terasa lebih baik. Valentino berjalan mengelilingi toko dan langsung membeli ponsel Huawei P30 Pro yang merupakan keluaran terbaru sekaligus ponsel termahal di toko ini.
Valentino menunjuk ke arah ponsel itu dan berkata kepada karyawan yang ada di sana. Permisi, aku mau 2 ponsel ini. 1 unit untuk yang warna mutiara ini dan 200 unit untuk yang warna biru langit. Karyawan itu tertegun sesaat, lalu menjelaskan. Tuan, ponsel ini adalah tipe P30 Pro dengan RAM 8+5 12 GB. Harga persatuannya 12 jutaan. Anda bilang mau beli 200 unit? Ucapan karyawan itu lagi-lagi membuat Valentino menjadi pusat perhatian di toko. Valentino mengangguk kecil. Ya, apa stoknya ada? Karyawan itu terdiam selama lebih dari 10 detik, lalu berkata dengan sopan. Tolong tunggu sebentar, Tuan, saya akan memanggil kepala toko kami. Karyawan itu tidak berani menganggap masalah ini sepele, jadi dia segera memberitahukannya dengan menekan headset yang menempel di telinganya. Seorang pria parubaya berusia hampir 40 tahunan pun bergegas datang menghampiri. Dia terlihat lebih dewasa dan bisa diandalkan dibandingkan dengan Pak Hasan di toko sebelumnya. Halo, Tuan, saya adalah kepala toko di sini. Nama saya Jeffrey. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Jeffrey dengan sopan, sama sekali tidak ada sikap seorang kepala toko yang sombong padanya. Valentino kembali menunjuk ke arah ponsel yang dia inginkan. Aku mau 1 unit ponsel yang warna mutiara ini dan 200 unit untuk yang warna biru langit. 200. Jeffrey termangu sesaat. Ya, 200. Harga tidak jadi masalah selama kalian punya stoknya. Jawab Valentino sambil mengangguk kecil. Respons Jeffrey saat mendengar ucapan Valentino sama dengan Pak Hasan di toko ponsel sebelumnya. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pelanggan yang hendak membeli 200 unit ponsel tanpa menawar sama sekali. Jika transaksi ini berjalan dengan lancar, bukankah itu berarti perusahaan Huawei akan menjadi juara dalam jumlah penjualan bulan ini? Poin terpentingnya adalah apakah Valentino ini benar-benar serius. Tuan, stok yang kami miliki di sini hanya ada sekitar 100 unit. Tapi kalau Anda bersedia, saya bisa meminta sisanya dikirimkan dari toko cabang yang lain. Jawab Jeffrey tanpa ragu. Berapa lama? Tanya Valentino. Sangat cepat, paling-paling sekitar setengah jam. Jawab Jeffrey dengan nada pasti. Baiklah kalau begitu, tolong kirimkan. Angguk Valentino, lalu bersiap untuk duduk di samping dan beristirahat. Jeffrey termangu sesaat, lalu berujar dengan tidak enak hati. Itu, Tuan. Valentino juga ikut tertegun sesaat sebelum akhirnya langsung mengerti apa yang hendak Jeffrey katakan. Wajar saja jika Jeffrey merasa gelisah. Bagaimana kalau Valentino ternyata bilang dia tidak jadi ingin membeli ponsel-ponsel itu setelah dikirimkan? Hitung saja harganya, aku akan bayar dengan kartu. Jawab Valentino sambil langsung mengeluarkan kartu bank miliknya. Semua pelanggan yang ada di sekitar Valentino sontak menatapnya. Jeffrey juga mengambil kartu itu dengan tangan yang gemetar, lalu dia berbalik badan dan menyerahkannya pada pihak kasir. Selesaikan pembayaran untuk tuan ini. Baik. Kasir itu juga tidak berani membantah. Dia menekan-nekan tombol kalkulator untuk menghitung total pembelian Valentino. Kasir itu dengan cepat selesai menghitung. Tuan, setiap harga ponsel tipe ini di toko kami senilai Rp12.257,6.000. Totalnya ada 201 unit, jadi jumlah akhir pembelian Anda adalah Rp2,52 7,776.000. Ya ampun! Napas seluruh orang di dalam toko terkesiap kaget. Membeli ponsel saja sampai menghabiskan 2 miliar lebih. Mereka belum pernah mendengar ada kejadian seperti ini. Jeffrey menatap Valentino dengan sopan dan berkata, Baiklah, Tuan, saya akan memberikan Anda potongan sehingga totalnya bulat menjadi 2,5 miliar. Apa Anda setuju? Boleh, lakukan saja sesegera mungkin. Aku buru-buru. Jawab Valentino sambil melambaikan tangannya dan berjalan menuju area istirahat. Tanpa banyak basa-basi, Jeffrey segera menyuruh karyawan tokonya untuk menelpon toko cabang terdekat dan meminta mereka mengirimkan sisa stok ponsel itu. Di toko lain yang dimasuki oleh Valentino sebelumnya, Pak Hasan dan para karyawannya sedang sibuk membicarakan tentang Valentino saat mereka tiba-tiba mendengar kegaduhan di luar. Sepertinya suaranya datang dari toko di seberang. Mereka semua pun memandang keluar dengan curiga. Bab 321 Huawei Porsche edisi terbatas. Sepertinya ribut-ribut ini datang dari toko di seberang. Bukankah itu seorang gila yang tadi? Sepertinya dia pergi ke toko ponsel di seberang. Jangan-jangan dia diusir karena dianggap gila. Haha. Semua pelanggan dan karyawan toko itu yang melihat kejadian Valentino tadi menatap ke arah toko seberang dan mencibir. Kemudian, mereka melihat 2 buah mobil kurir khusus di depan pintu toko ponsel Huawei di seberang. Mobil itu dinyalakan dan langsung melaju menuju kejauhan. Salah seorang karyawan bertanya kepada Pak Hasan. Pak Kepala Toko, bukankah mobil itu digunakan secara khusus untuk mengirim ponsel? Mereka masih harus keluar untuk mengambil barangnya. Berarti hari ini mereka mendapat pesanan yang besar, kan? Pak Hasan menyipitkan matanya, dia sedikit merasa tidak senang. Bagaimanapun juga, orang yang berkecimpung di dunia bisnis yang sama adalah saingan. Tingkatkan kegiatan promosi dan berikan lebih banyak lagi hadiah bonus. Hari ini, toko kita harus menjadi yang paling menarik perhatian dan menjual paling banyak. Dengus Pak Hasan dingin. Siap. Para karyawan toko segera mematuhi perintah kepala toko. Akan tetapi, para pelanggan dan karyawan di toko itu tetap secara refleks menatap ke arah toko di seberang. Masing-masing dari mereka merasa penasaran sekali. Mereka ingin melihat apakah toko di sana bisa mendapatkan barangnya atau tidak.
Di dalam toko ponsel Huawei, Valentino duduk di area istirahat sambil memainkan gelang yang melingkari pergelangan tangannya dan mengelus-elus bandul yang bertuliskan nama Angel itu. Salah seorang karyawan bergegas membawakannya minuman dengan sikap yang sangat sopan. Sebanyak 100 lebih pelanggan yang ada di dalam toko juga sesekali menatap Valentino. Jeffrey berjalan menghampiri Valentino dengan sopan, tangannya membawa sebuah mesin pos. Tuan, ini nota pembayarannya. Silakan Anda masukkan PIN Anda di sini. Ratusan pasang mata pelanggan toko kembali memperhatikan Valentino. Berhasil atau tidaknya kartu Valentino diproses akan menentukan apakah pria itu sedang bercanda atau memang serius. Valentino memasukkan nomor PIN-nya tanpa ragu, lalu mengembalikan mesin itu kepada Jeffrey. Jeffrey mengambilnya dan menekan tombol konfirmasi. Transaksi pembelian senilai 2,5000 menggunakan kartu berhasil. Suara wanita yang berasal dari mesin pos itu pun terdengar di penjuru toko yang membuat semua orang di situ tercengang. Transaksinya benar-benar berhasil. Jeffrey juga merasa sangat terkejut. Meskipun dia berkata begitu dalam hati, sebenarnya dia juga tidak berharap banyak akan benar-benar terjadi. Sekarang, uang senilai 2 miliar lebih telah dia terima. Sikap Jeffrey terhadap Valentino pun menjadi semakin hormat dan sopan. Para karyawan toko dan pelanggan-pelanggan wanita juga menatap lekat ke arah Valentino. Kurang sombong apalagi sikap Valentino ini. Dia bahkan rela mengeluarkan uang sebanyak 2 miliar lebih untuk membeli ponsel sebanyak itu tanpa berpikir dua kali. Apalah arti iPhone seharga 200 juta lebih? Apalah arti ponsel impor? Semua itu tidak berarti apa-apa di hadapan uang 2 miliar. Memangnya kenapa kalau membeli ponsel dengan harga 200 juta lebih? Valentino bahkan langsung membeli ponsel senilai 2 miliar dalam satu lambaian tangan. Jeffrey berpikir sejenak dalam hati, lalu berkata, Tuan Valentino, mohon Anda menunggu sebentar di sini. Saya akan mengambil sesuatu. Valentino merasa sedikit kebingungan, tapi dia hanya mengangguk dan tidak menyahut apa-apa. Jeffrey segera kembali dengan sebuah kotak ponsel di tangannya. Wujud kotak itu dari luar tidak jauh berbeda dari kotak ponsel pada umumnya, tapi ada pula beberapa perbedaan. Seluruh karyawan toko menatap kotak yang dibawa oleh Jeffrey dengan tertegun. Tuan Valentino, menurut saya Anda tidak begitu memerlukan hadiah semacam termos, jadi saya mengambil keputusan sendiri untuk memberikan harta karun toko kami ini sebagai hadiah. Kata Jeffrey sambil meletakkan kotak di tangannya ke hadapan Valentino. Valentino merasa sedikit geli saat mendengarnya. Benda macam apa yang bisa menjadi harta karun toko? Coba kulihat, sahut Valentino, lalu membuka kotak di hadapannya itu. Para pelanggan toko pun secara refleks berdiri di depan dan memperhatikan Valentino. Wush! Sebuah ponsel yang sangat unik menyambut pandangan mereka semua. Pandangan mereka seolah tersedot dengan desainnya yang sangat berkelas dan cantik, serta kualitas tambahan ponsel yang mewah dan memesona. Wah! Itu Huawei Porsche Mate 30Hz. Ponsel keluaran terbaru yang merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan Huawei dan Porsche. Katanya ponsel ini dijual dengan harga minimal 200 juta dan masih merupakan edisi terbatas di penjuru dunia. Orang-orang di sekitar yang tahu mengenai ponsel itu sontak berkomentar dengan kaget. Tuan Valentino, ini adalah ponsel edisi terbatas dari Porsche. Ini adalah satu-satunya di toko kami, jadi mohon jangan menolaknya. Kata Jeffrey dengan sopan. Ini untukku? Tanya Valentino sambil tersenyum nakal. Menurutnya, Angel juga pasti sangat menyukai ponsel ini. Benar, Tuan Valentino. Terima kasih banyak atas dukungan yang telah Anda berikan kepada kami. Jawab Jeffrey sambil mengangguk dengan serius. Baiklah, terima kasih. Sahut Valentino sambil tersenyum. Tentu saja dia tidak akan menolak hadiah ini. Cara kerja toko ponsel Huawei ini emang sangat gesit. 100 unit ponsel sisanya sudah diambil dalam waktu 10 menit saja. Tuan Valentino yang terhormat, apa Anda perlu kami membantu membawakan ponsel-ponsel ini ke mobil Anda? Tanya Jeffrey dengan sopan. Bagaimanapun juga, mana mungkin Valentino sanggup membawa 200 lebih unit ponsel seorang diri. Valentino berpikir sejenak dan bertanya. Barusan, kulihat kalian menyediakan layanan pengukiran dengan laser di sini. Jeffrey segera menjawab dengan hormat. Benar, Tuan Valentino. Jika Anda bersedia, kami akan memberikan layanan pengukiran dengan laser secara gratis kepada Anda. Tulisan atau pola apapun yang Anda inginkan tidak jadi persoalan. Baiklah. Kalau begitu, tolong ukir tulisan meteor di atas seluruh unit ponsel Huawei warna biru langit, sedangkan tulisan Maple Rain diukir di atas ponsel yang warna mutiara. Perintah Valentino sambil mengangguk. Nanti dia tinggal meminta Angel untuk memilih saja. Kalau istrinya memilih ponsel dari Porsche ini, berarti Valentino akan menggunakan ponsel Huawei warna biru langit. Akan tetapi, ponsel edisi terbatas dari Porsche ini tidak bisa diukir karena bagian belakangnya dilapisi oleh bahan beludru kulit. Baiklah, Tuan Valentino. Mohon tunggu sebentar, kami akan segera mengukirkan namanya untuk Anda. Jawab Jeffrey tanpa ragu. Setelah itu, semua karyawan di dalam toko ponsel itu bergerak. Hanya tersisa 5 orang karyawan saja yang bertugas untuk melayani pembelian pelanggan lainnya, sementara semua sisanya bergegas menjalankan perintah Valentino. Sebenarnya, saat ini tidak ada satupun dari para pelanggan yang butuh dilayani. Segala yang terjadi dengan Valentino membuat mereka merasa sangat tercengang sehingga mereka tidak lagi ingin membeli ponsel. Lebih dari 200 unit ponsel Huawei P30 Pro diletakkan di atas meja kaca dengan rapi. 10 orang karyawan toko yang mengenakan sarung tangan dengan cepat membuka kardus ponsel,
lalu meletakkan ponsel dengan hati-hati di atas anduk lembut yang sudah disiapkan di atas meja. Layar 200 unit ponsel Huawei warna biru langit dan 1 unit ponsel Huawei warna mutiara dihadapkan ke atas dan terlihat oleh pandangan semua orang. Srek! 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 Semua lampu di dalam toko pun dimatikan dan membuat 200 unit ponsel itu nampak lebih berkilauan. Saat ini, wujud toko ponsel itu seperti pabrik pembuatan ponsel dan menghasilkan produk akhirnya. Ada juga 10 orang profesional yang sudah melakukan uji coba dan merancang model tulisannya, lalu mulai mengukir ponsel itu. Shung! 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 Sinar laser pun berpendar dan memercik mengukir kata-kata meteor pada bagian belakang ponsel. Bab 322 petasan menggelegar. Saat ini, Valentino juga sedikit senang. Ponsel yang diukir dengan kata meteor ini akan dikirimkan ke tangan setiap penanggung jawab rencana meteor. Kelak, ponsel ini akan menjadi suatu tanda, dengan melihat meteor akan mengetahui rencana meteor. Pemandangan di tempat membuat orang-orang seperti melihat dunia baru, banyak pelanggan bahkan mengeluarkan ponsel untuk memotretnya. Jeffrey tidak berani menunda waktu Valentino. Jadi dia mengarahkan dan mengawasi semua orang untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Segera, 201 ponsel pun selesai diukir. Tuan Valentino, silakan lihat. Jeffrey mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah meja kaca. Di atas selimut lembut yang ada di atas meja kaca, 201 ponsel diletakkan dengan rapi. Dari awal sampai akhir, ponsel-ponsel tersebut memenuhi seluruh meja kaca yang panjang itu. Valentino melangkah maju secara perlahan. Dia meletakkan tangannya dengan ringan di atas meja kaca, lalu berjalan dari depan ke belakang. Seperti jenderal yang mengawasi prajurit, Valentino melihat ponsel-ponsel yang ada di depan matanya dengan tatapan tenang. Kata meteor yang didesain pada belakang ponsel terlihat seperti api yang membara. Api yang mengelilingi terlihat sangat indah. Bagi Valentino, ini bukan hanyalah sebuah ponsel, melainkan sekumpulan percikan harapan. Seiring waktu, saat Valentino memerlukannya, percikan api ini dapat berkumpul bersama menjadi api yang membara, membakar seluruh kota Neo. Bahkan lebih banyak tempat lagi. Sebuah percikan api dapat memicu kebakaran besar. Rencana meteor pasti akan membawakan Valentino kejutan yang sangat besar. Valentino melangkah maju perlahan, pelanggan yang menonton di sekitar pun memberikan jalan padanya, wajah mereka penuh dengan kekaguman. Valentino mengemas ponsel Huawei Porsche edisi terbatas itu ke kotak pembungkus biasa, lalu memasukkan Huawei warna biru langit ke dalam sakunya. Kemudian, Valentino melihat ke arah Jeffrey sambil berkata, "Baik, masukkan ke kotak lagi. Aku sendiri yang akan membawa 2 ponsel ini." "Baik, Tuan Valentino, tunggu sebentar." Jeffrey mengangguk dengan hormat, kemudian mengenakan sarung tangan dan mengemas ponsel-ponsel itu ke dalam kotak dengan hati-hati. Valentino berkata lagi, "Bantu aku antar ke mobil ya." Tentu saja, Jeffrey mengangguk kepalanya dengan cepat. Seluruh karyawan toko ponsel itu juga bersama-sama membantu untuk mengemas ponsel-ponsel itu. Di dalam toko ponsel yang awalnya Valentino pergi. Beberapa sales menganggur untuk sementara waktu, mereka pun berdiskusi tentang hal tadi. Sales wanita berambut panjang itu mencibir. Barusan aku melihat orang gila itu pergi ke toko ponsel di seberang. Kenapa dia masih belum keluar? Haha, mengapa kamu terus memikirkan orang gila itu? Apakah kamu menyukainya? Canda orang di sebelahnya. Aku menyukainya? Orang tidak waras itu? Akan tetapi, jika dia benar-benar menghabiskan uang sebesar 1,2 miliar untuk membeli 200 ponsel, aku juga tidak keberatan untuk menambah WhatsApp-nya. Setelah mendengar ini, Pak Hasan pun mencibir. Jika orang yang memiliki mobil senilai 200 juta mampu mengeluarkan uang sebesar 1,2 miliar untuk membeli ponsel, maka kepala toko selama 3 tahun ini dilakukan sia-sia. Apa yang dikatakan Pak Hasan benar. Hanya tidak tahu mengapa dia masih belum keluar. Mungkin saja toko ponsel Huawei ini dipermainkan oleh si bodoh itu. Kepala toko mereka, Jeffrey, juga bodoh. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan Pak Hasan kita? Benar. Tidak dapat diperbandingkan sama sekali. Biarlah 2 orang bodoh itu bermain bersama. Semua orang mencibir, dan juga beberapa pelanggan yang ada dari tadi pun tersenyum tak berdaya. Plik-plak. Bambil. Plak. Tepat saat ini, suara petasan yang berhamburan terdengar sangat meriah. Suara perbincangan semua orang pun seketika berhenti, lalu mereka saling menatap satu sama lain dengan ekspresi heran. Sini adalah area pusat kota. Siapa yang berani menyalakan petasan pada saat ini? Jika ini tidak berhubungan dengan masalah besar, siapa yang akan berani melakukan itu? Jadi, semua orang pun berjalan keluar dengan penasaran, bahkan Pak Hasan pun mengikuti mereka. Tidak hanya toko mereka saja, termasuk toko ponsel iPhone di samping dan orang lainnya yang ada di jalanan ramai ini pun berlari keluar untuk melihat kemeriahan ini. Saat ini, barulah mereka melihat bahwa petasan ini ternyata dinyalakan oleh toko ponsel Huawei. Saat ini, di depan pintu toko ponsel Huawei, sebuah petasan merah panjang digantung tinggi dan dinyalakan, suaranya menggelegar. Sementara di depan toko itu terdapat belasan sales cantik yang berbaris rapi dan berdiri dengan hormat dengan etika yang standar. Tatapan semua orang tertarik, apa yang akan dilakukan toko ponsel Huawei ini? Apakah mereka sedang membuat acara atau ada kedatangan tokoh besar? Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian sederhana berjalan keluar dari dalam toko. Tangannya masih mengambil sebuah kotak ponsel.
Orang yang tahu pasti dapat langsung melihat bahwa itu adalah ponsel edisi terbaru yang berharga lebih dari 12 juta. Akan tetapi, sebuah ponsel yang berharga 12 juta bukanlah sesuatu hal yang luar biasa. Kepala toko, bukannya itu seorang gila tadi? Dia benar-benar membeli ponsel, kata sales berambut panjang itu sambil menunjuk Valentino. Bukannya dia mau 200 buah? Kenapa dia hanya mengambil satu saja? Cibir Pak Hasan. Benar, hanya satu. Sales yang melayani Valentino sebelumnya pun mengangguk-angguk kepalanya, wajahnya penuh dengan penghinaan. Akan tetapi, saat ini sales itu merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Tiada rotan akar pun jadi, walau hanya satu buah ponsel. Dia sendiri juga akan mendapatkan komisi yang lumayan banyak, namun sekarang dia hanya bisa menyesalinya. Tuan Valentino. Pada saat ini, belasan sales cantik di depan pintu berteriak secara bersamaan, wajah mereka penuh dengan kekaguman. Mendengar ini, Valentino hanya tersenyum tanpa ada dan mengibas-ngibaskan tangannya. Jeffrey ini memang hebat mencari masalah. Dia langsung memperlakukan Valentino seperti kaisar, tetapi Valentino benar-benar tidak begitu suka dengan pemandangan ini. Sementara Pak Hasan yang ada di sebelah sini sudah tertawa setengah mati, melihat Valentino yang mengibas-ngibaskan tangannya kepada sales-sales itu, mereka pun semakin tertawa terbahak-bahak. Apakah Valentino mengira sales-sales itu sedang menyapanya? Setelah itu, Jeffrey memimpin berjalan di depan dan diikuti oleh karyawan pria yang berbaris panjang ke belakang. Sepertinya, semua karyawan pria yang ada di toko ini sudah ditarik keluar. Hal ini tidak mengherankan. Yang mengejutkan semua orang di sekitar adalah setiap karyawan ini memegang nampan dengan kedua tangan mereka. Di atas nampan tersebut, tak kurang dari 20 ponsel terbaru bertumpuk rapi, seperti menyajikan hidangan di restoran bintang 5, ditata dengan rapi dan berbaris untuk berjalan keluar. Ratusan orang di sekitar pun berseru. Astaga! Apa yang akan dilakukan toko ponsel Huawei ini? 10 karyawan, masing-masing dengan 20 ponsel, semuanya ada 200 buah. Pak Hasan dan lainnya pun tercengang, apa ada hal yang begitu kebetulan? Tuan Valentino, di mana mobil Anda? Kami akan mengantar semua ini ke mobil Anda. Jeffrey berjalan ke sisi Valentino dan bertanya dengan hormat. Valentino mengangguk setelah mendengar ini, lalu dia pun langsung menekan kunci mobilnya. Jika bagasinya tidak muat, letakkan saja di jok belakang mobil, kata Valentino dengan acuh